Halo sahabat Eljon, berjumpa lagi dengan saya Mario Agustian Masud dan bro saya yang setia selalu menemani saya di program Startup Gallery, yaitu Bro Ruby Herman. Halo bro, apa Halo kabar? Bro Mario, setiap minggu kita nih. Iya, setiap minggu. Saingan sama Doraemon, kata orang. Oke, Bro, Iya. startup apa nih kali ini kita bahas nih? Nah, ini harus saya sampaikan karena saya suka sekali namanya kuliner, Bro Ruby Herman. Yes. Bro Ruby kan teman makan saya juga, ya kan? Yes. Iya, ajak teman baik makan. Iya, benar kan? Iya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, sahabat Eljon pasti nungguin, kita selalu mendatangkan CEO, founder, co-founder dari startup-startup yang mungkin bisa memberikan inspirasi setiap minggunya bagi sahabat Eljon dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini dan episode kali ini kami mendatangkan Bro Antoni Gunawan, CEO dan founder Wa Kuliner. Halo Bro Antoni, silakan. Halo Halo, Bro. halo semuanya sahabat Eljon, Bro Herman, Pak Mario. Terima Ya, kasih nih atas waktunya mau sharing-sharing di Startup Gallery. Yes, thank you for having me. Senang sekali bisa hadir ikut bersama-sama nih ngobrol nih. Siap berguru ke guru-guru nih. Kita nih mau belajar nih. kita belajar. Kita Yes. pokoknya belajarnya sekaligus Sama-sama. jadi host, kita belajar. Iya. Nah, Mantap. Bro Antoni, silakan mungkin selayang pandang, satu patah, dua patah kata. Siapa sih Bro Antoni Gunawan ini? Silakan. Siap. Jadi saya perkenalkan semuanya, saya Antoni, saya CEO dan founder dari Wa Kuliner. Jadi Wa Kuliner itu adalah platform kuliner yang saat ini fokusnya kita lebih ke catering harian maupun catering untuk event. Fokusnya sekarang di B2B dan B2C. Tapi Wa Kuliner memiliki visi yang sangat luas dan menarik, yaitu kita ingin membentuk ekosistem kuliner, world class ekosistem kuliner yang akhirnya kita bisa membawa kuliner Indonesia ke level pentas internasional. Jadi kita ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui makanan. Itu salah satu misi kita. Dan untuk mensupport misi itu, kita juga bekerja sama dan memberdayakan kuliner-kuliner lokal. Cloud Kitchen, dapur catering, dan UKM-UKM kuliner. Ya, itu aja. Wow. Ini kapan Bro bermula didirikannya Wa Kuliner ini Bro? Wa Kuliner Saya udah kita mulai soft lapar. launch. Nah, nanti saya kirimin ya beberapa makanan. Iya. Test food. Siap. Ya, jadi Wa Kuliner kita soft launch Agustus 2017. Jadi kita baru aja ulang tahun yang ketiga. Wow, 2017. Yes. Oke. Nah, kenapa sih Bro? Apa sih yang membuat Bro ini jadi memilih bisnis kuliner ini Bro? Apa hubungannya Bro sama bisnis ini? Ya, pertama-tama memang suka kuliner banget. Jago makan sih, makanya bisa banyak banget rakus gitu. Tapi tidak kelihatan nih Bro. Oh, kalau saya Pak Mario kelihatan mukanya, tapi perutnya kelihatan nih. Ya, satu passion di kuliner banget. Tapi memang dari dulu, jadi saya lama di US kuliah kerja, memang udah pengen bercita-cita untuk bikin bisnis lah, pulang ke Indonesia bikin bisnis. Lalu waktu pulang ke Indonesia 2014 akhir kan cari-cari peluang tuh. Dan belajar bahwa marketnya kuliner di Indonesia ini matang, tapi growth-nya itu potensinya gede banget. Dan kita lihat banyak area yang belum pakai digitalisasi, automation. Jadi beberapa tahun yang lalu kita lihat cloud kitchen udah mulai marak kan. On-demand food delivery itu kan udah mulai dulu. But then cloud kitchen mulai marak. Jadi oke deh kita jalanin fokus di sini. Dan ternyata dijalanin, kita melakukan beberapa kali pivot bisnis sih. Pivot ganti produk total, ganti bisnis model. Tapi semuanya very rewarding process. Ya, kita mulai ini benar-benar karena passion di culinary, passion di startup, dan passion banget gimana sih cara ngembangin bisnis di Indonesia ini. Jadi apa nih yang dilakukan awalnya, Bro? Tadi kan melakukan pivot ya.
awalnya gimana? Ya, jadi mungkin a bit history dulu ya. Kita dulu mulai 2017 itu tepatnya food delivery. Jadi kita dulu saingan sama yang namanya GoFood. Waktu itu zaman itu Foodpanda masih ada, Uber Eats masih ada, dan ya you name it lah. Kemudian kita melihat ini kompetitif sekali kan. Harus ada armada logistik, fundingnya harus gede, bakar duitnya harus siap. And then kita dengan para investor, shareholder, udah deh kita pivot aja. And then 2018 kita pivot ke marketplace. Jadi marketplace itu kita jualan ada snack oleh-oleh, ada directory, jualan franchise, apa aja semua ada. Nah, dan bagusnya mencoba banyak hal itu akhirnya kita bisa melihat kan mana which one yang works, mana yang bekerja, mana yang enggak. Dan 2018 kita join inkubatornya Telkom. Jadi it's a part of Telkom Group. Telkom masuk investasi ke kita ikut inkubator programnya. Itu dibantu melihat mana yang paling terang lah. Dan akhirnya kita melihat yang catering harian Cloud Kitchen ini yang potensinya paling besar di semua yang kita jalanin. Jadi 2018 tengah kita mulai fokus di catering Cloud Kitchen sampai sekarang. Dan puji Tuhan, ya silakan. Ya, puji Tuhan banget, akhir tahun lalu kita juga dapat pendanaan, angel investment, dan dari situ kita bisa scale up skala lagi untuk tetap sih mainnya di fokus di catering dulu. Oke. Berarti cateringnya saat ini berarti di-provide sendiri oleh Wakuliner atau tetap konsepnya marketplace? Kita konsepnya sekarang very curated marketplace. Jadi it's a partnership. Jadi semua dapur-dapur ini partnership dengan kita, eksklusif. Jadi kita kontrol quality-nya mereka benar. Semuanya menggunakan brand Waku. Jadi we provide the packaging, boxes, sticker, QC, everything dari kita. Berarti dapur sama kokinya aja yang beda-beda ya, sama lokasinya beda-beda berarti ya. Betul, kita sistemnya decentralized. Jadi 25 dapur kita tersebar di Jakarta. Itu yang membuat logistiknya sangat efisien karena nggak menggunakan ya masing-masing bisa reach out ke daerah terdekat. Berarti di Jakarta ya berarti ya. Kita fokusnya sekarang Jabodetabek dan Surabaya. Jabodetabek dan Surabaya masuk berarti. Yes. Jadi ini terbuka juga untuk umum juga terbuka ya bro. Maksudnya yang mau jadi partnernya Wakuliner atau gimana? Terbuka. Jadi kita tiap hari pasti terima sih ada email request untuk bergabung. Tapi kita selektif banget karena catering kan ketat banget nih. Apalagi kita caternya ke perusahaan, ke pemerintahan. Jadi benar-benar dicek dari sertifikasi, dari kelayakan dapur, kelayakan makanan. Kita cek juga mobil-mobilnya siap atau enggak. So we check everything, test food-nya berkali-kali. Banyak yang nggak lolos sih. Tapi yang join kita, itu kita tingkatin, kita digitalisasi. Kita kasih, gini loh caranya nyimpen yang bersih, packaging yang bersih, cara pengiriman itu juga ada tekniknya. Waktu loading, offloading itu gimana supaya aman. Secara nggak langsung Wakuliner ini membantu partnernya atau mitranya naik kelas juga ya, karena standarnya tadi saya lihat loadingnya, terus sama packagingnya juga harus benar-benar harus sesuai standar sama Wakuliner lah ya berarti ya. Betul sekali Pak Mario. Jadi kebanyakan dapur-dapur yang catering mom and pops, cloud kitchen yang lama-lama ini biasanya B2C Pak Mario. Dan jadi kita kan memperkenalkan market yang lebih gede nih, B2B sama B2G. Jadi mereka kadang kagok, wih sekali kirim bisa 500 gitu. Biasanya gue cuma 20-30 udah mentok gitu. Jadi persiapannya dari bahan mentah sampai pengiriman itu banyak belajar sih. Asik banget. Nah, bro, pastinya dalam bisnis di Wakuliner ini banyak tantangan juga, bro. Apa tantangan dalam bisnis ini, bro? Tantangannya banyak sekali, Bro Herman. Sama sih dengan semua startup perusahaan lainnya ya. Tapi kalau kita boleh sharing, menurut point of view saya, tantangan yang pertama yaitu waktu. Startup yang muda, kecil seperti kita ini dikejar waktu. Jadi jika tidak melakukan semuanya dengan cepat, yang tadi gaya-gaya mau inovator, jadinya follower. Karena udah kedahuluan. Maunya melakukan lini bisnis ini, revenue stream yang baru ini, business development ini, keren-keren. Tapi percuma kalau slow, ternyata nanti contoh kompetitor yang lebih gede, udah ngebuat dulu
atau ya again it's about benar-benar move adapt to the market. Bagaimana kan market very dynamic startup ini ya, terutama di F&B juga. Itu yang pertama sih. Jadi kita diuber waktu banget. Yang kedua yang kita rasakan tantangan terbesar itu di tim. Tim baik itu di teknologi tim maupun di beberapa I would say posisi yang apa ya, yang umurnya nggak lama, umurnya nggak muda. Gimana ya sebenarnya ya, posisi-posisi yang nggak banyak gitu loh di Indonesia, jarang banget, jadi supply and demand-nya jomplang. Contoh seperti IT yang jago-jago pasti udah kerjanya kan di startup yang udah gede atau corporation, mereka kadang nggak mau kerja di startup yang kecil. Dan tim IT yang kualifikasinya rendah, mereka jadi bisa naikkan gaji tinggi banget. Karena mereka tahu demand-nya gede, supply-nya kecil. So it's very hard, susah sekali untuk kita menemukan ini bibit-bibit mutiara ini yang benar-benar cocok banget dengan kita, baik itu secara skill atau chemistry. Ya, I think dua itu yang mencolok, Bro Herman. Oke, baik. Bro Anthony, Bro Mario, kita break dulu ya, karena banyak yang mau lewat. Tapi nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetap di Startup Gallery, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sobat Eljon masih bersama saya Mario Agustian Masud dan Bro Ruby Herman, tentunya di Startup Gallery. Tamu kita kali ini bagi yang tertinggal segmen 1 tadi, kita lagi bersama dengan CEO dan founder dari Wakuliner, Anthony Gunawan. Bro Anthony, tadi kan bilang ya, tadi sempat dibicarakan mengenai kelangkaan lah ya, ibaratnya scarcity dari talent dari IT ya, karena demand-nya di Indonesia lagi naik-naiknya. Nah, untuk mengatasinya gimana nih? Mungkin teman-teman sahabat Eljon juga di rumah mungkin kepikiran nih, oh iya benar juga, kalau mau bikin startup, IT-nya mesti kuat juga nih. Lagi pula kan kalau startup kan start from small lah ya, kurang lebih kayak gitu. Ada tipsnya nggak nih? Yeah, it's a very good question, Bro Mario. Ya, kita belum melakukan beberapa hal sih untuk solusinya ini. Salah satunya kita ke itu IT sourcing company atau IT consulting company. Jadi daripada screening satu persatu, interview, kan spend a lot of time kan di HR-nya kita. Jadi akhirnya kita kerjasama dengan consultant company, ada satu di Jogja misalnya. Jadi mereka udah langsung cariin kita Android sama iOS developer, udah pokoknya kelar deh. Dan misalkan nanti nggak bagus performanya atau gimana, itu urusannya mereka yang mencari penggantinya. Jadi kita nggak pusing 7 keliling. Dan itu I think itu cocok untuk skala startup yang sekecil kita, Wakuliner. Misalnya sahabat-sahabat Eljon, teman-teman punya startup yang udah lebih gede, tentunya tahu sendiri nggak bisa kayak gitu. Harus ada in-house team. Betul, saya setuju. Begitu udah scale up lebih gede, tim IT-nya harus in-house gede, mau nggak mau memang harus hire. Tapi untuk teman-teman sekarang yang skalanya masih kecil saya, mungkin bisa saya saranin ke IT consulting aja. Oke, mantap sekali tipsnya. Oke, nah tadi menarik karena posisi tadi yang catering B2B, B2G efektifnya tahun ini atau tahun lalu nih Pak Anthony? Very good question, Bro Mario. Actually tahun lalu sedap banget. Terus awal tahun ini lebih sedap lagi. Luar biasa. Ya, tapi begitu baru COVID. Baru mau ke sana nih saya nih. Betul. Baru mau ke sana udah excitednya. Ya, COVID happened. COVID terjadi. Tapi untungnya selama Januari sampai Mei itu puji Tuhan banget. Kita masih surviving, masih actually bisa grow 310%. Tapi kita salah satu yang kita lakukan, kenapa kita bisa survive, itu sebelum COVID masuk, yang officially Maret ya kalau nggak salah. Kita udah benar-benar prepare bahwa guys, kantor bakal banyak yang tutup. Betul kan? Kerja di rumah, lockdown. Waktu itu belum ada istilah PSBB, pokoknya lockdown tahunnya deh, di rumah gitu. Jadi kita udah siapin nih, bahwa harus siap kehilangan di beberapa industri, tapi kita yakin juga ada beberapa industri yang diuntungkan karena COVID. Contoh perkantoran e-commerce, banking, pemerintah, hospital, itu kan pasti justru berjaya tuh kena COVID. Jadi kita actually dari Maret udah mulai fokus cari ke situ terus, yang lainnya kita tinggalin. Dan bisnis model itu kita teruskan sampai sekarang, dan itu yang membuat kita bisa survive.
Selain itu juga kita move-nya very quick ya. Kita product development, sekarang jualan jamu, frozen food. Kita punya beberapa hari ini revenue sembako. Kita sebelumnya nggak ada jualan sembako di di rencananya kita. Tapi ya sekarang berhubung dana-dana bantuan masuk, donasi, oke, kita lakukan. Yang penting survive. Jadi apapun itu kita coba, Bro Mario dan teman-teman. Oke. Nah, tarik belakang di tahun lalu pada saat dia Wakuliner pivoting ke B2B dan B2G penyediaan catering, ini kan pasti ada klien-klien pertama yang bisa di shake hand dan bisa terjadilah transaksi. Betul. Boleh bagi tips nggak nih untuk meyakinkan ya, kalau B2C sih menurut saya lebih sedikit, maksudnya level kerumitan dari transaksi tersebut. Kalau B2B, B2G pasti kan dilihat portofolionya atau apa. Nah, ini gimana nih dari Wakuliner dan Bro Antoni Gunawan meyakinkan klien-klien korporasi, pemerintahan, sampai masuk rumah sakit juga kan. Ini gimana nih cara meyakinkannya berhubungan dengan pemasaran kurang lebih? Yep. Wah, keren pertanyaannya, Bro Mario. Betul sekali. Jadi B2B kita menganggap diri kita beruntung banget sih. Salah satu piece keberuntungan yang paling gede yaitu kita bagiannya Telkom Group. Jadi karena kita inkubator oleh Telkom, kita affiliated with Telkom. Jadi waktu maju itu kita kan ada tercantum tuh, we are affiliated with Telkom. Dari situ kita udah mendapatkan kredibilitas pertama. Jadi shake hand-nya lebih mudah, kita afiliasi dengan Telkom, dan kita ada co-founder yang cukup berpengaruh, Pak Tung Desem Waringin. Jadi saat itu masih belum ada co-foundernya Boga Group yang masuk di Wakuliner. Saat itu hanya Pak Tung Desem Waringin, tapi mungkin sharing saya bahwa itu sih untuk B2B, B2G, benar yang seperti Bro Mario sampaikan, bahwa harus establish kredibilitas dulu, karena mereka nggak tahu kan, who are you, siapa lu Wakuliner? Kita nggak akan berani serving 1.000 karyawan untuk kalian. Jadi kita masuknya harus benar-benar why, kita kenapa dipercaya, terus kita bawa sertifikasi dapur-dapurnya itu sangat penting. Jadi bukan hanya kita PT atau seterusnya, tapi ini Layak Sehat, untuk jasa boga, HACCP, ISO, itu semua kita paparkan. Jadi menunjukkan selain kita kredibilitasnya ada, tapi kita benar-benar serious, we are professional. Foto-foto dapur, ada video dapur juga, waktu masak, waktu packaging, bersihnya gimana. I think itu yang awal-awal dulu. Itu memang awalnya mulainya susah sekali, karena portofolionya masih kosong kan. Wakuliner udah ngelayanin siapa aja? Belum ada. Moga-moga kamu yang pertama gitu. Kalau sekarang kan gampang, Wakuliner ngelayanin siapa aja? Udah 300 klien gitu-gitu bla bla bla. But ya, Mario pertama itu painful banget. Mendapatkan satu anchor klien itu that's the key yang pertama. Wah, dapat insight bagus kan sahabat Eljon di rumah. Wah. Mahal ini Bro Ruby ini. Mahal. Lanjut Bro Mario. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau ngomongin startup, satu poin pasti selalu ditanyakan seluruh pelaku startup. Fundingnya gimana nih awal-awalnya? Nah, boleh silakan di-share. Ya, kita sih hampir sama dengan mayoritas lainnya. Pertama, duit sendiri, keluarga sama teman, udah itu. Tapi di kasus saya sih memang jadi lingkungan network untuk startupnya nggak kuat, Bro Mario dan sahabat Eljon. Jadi mau nggak mau duit sendiri sama keluarga, beberapa anggota keluarga, oke, udah deh jalanin. Kemudian kita menarik angel. Kenapa? Cici ikutan ya, Cici? Iya, betul. Iya. Cici, papa, mama, ikut semua deh. Ya, karena dulu sayangnya saya terlalu lama di Amerika, Bro Ruby. Jadi waktu kesini network saya hilang, teman-teman saya hilang. Jadi mau nggak mau udah deh keluarga. Waktu itu kemudian kita mendapatkan angel investor yang pertama, yaitu Pak Tung Desem Waringin. Wow. Jadi jadi Pak Tung Desem join itu lumayan untuk memperkuat kredibilitas kita kan, tim expertise. Tapi ya pertama mau nggak mau duit sendiri, pelan-pelan angel investor. Terus kita mengikuti itu tadi inkubatornya Telkom. Jadi Telkom memberikan sedikit dana, tapi kita dapat mentorship, dapat grup, dapat tim, dikasih boleh pinjam kantor juga kan di TLT, Telkom Landmark Tower.
So ya kita mencari yang kanan kiri kecil-kecil dulu deh. Nggak harus yang ke venture capitalist visi yang besar-besar gitu. Oke. Berarti memang kalau harus memilih, lebih baik dari lingkungan terdekat dulu atau langsung ke visi nih. Karena banyak banget teman-teman startup bukan memikirkan produk, bukan memikirkan sistem, bukan memikirkan bisnis revenue stream, tapi memikirkan buat pitch deck dulu nih. Sekarang kan bilangnya pitch deck dulu, pitch deck, idea creation, product market fit belum ada, atau dia langsung jualan ke visi. Apakah yang benar yang gimana nih start prosesnya nih? Karena kan kalau dari Bro Anthony sendiri kan memang fokus di situ, funding dari lingkungan terdekat dulu atau gimana nih Bro Anthony, boleh di-share? Oke, jadi Bro Mario menurut saya ya nggak ada yang benar salah sih approach mana, tergantung industrinya, tergantung produknya. Tapi kalau dari pengalaman saya nih, pengalaman Wakuliner, karena kita kan di F&B. F&B itu benar-benar yang track record-nya harus terbukti dulu kan, revenue, karena berhubungan, ya F&B lah, itu menurut kita seperti itu. Jadi jalan yang kita tempuh sih, untuk sahabat dan teman-teman di Eljon, mungkin pertama harus duit sendiri dulu. Terutama kalau not sure ya, kalau kita dulu mulai sih, kita tepatnya nggak langsung clear gitu loh, maunya gimana gitu. Ya, jadi visinya juga oke, ngawang tinggi banget di angkasa luar gitu. Terus misi-misinya juga ya oke lah, so-so gitu. Produk juga belum clear. Jadi mau nggak mau itu harus duit sendiri dulu. Jadi duit sendiri dulu, trial and error-nya banyak sekali. Sampai ikut inkubator, dibantu itu trial and error. Wah, itu tiap hari, tiap minggu instan sekali. Jadi nggak ada benar salah. If you can get a VC, jika bisa dapatkan VC at early stage, I would say go ahead. Karena VC valuable banget kan in terms of network, will help you get to the next round much easier. Bisa comot kanan kiri tim lebih cepat. Plusnya banyak sekali. Tapi juga plusnya dari kita dana sendiri, angel investor, dan menggunakan network juga lebih gede, lebih leluasa. You set your own KPI, lebih bisa ngikutin benar-benar passion-nya kalian kan. Dulu awalnya seperti apa, mau gerak kanan kiri bebas. Jadi nggak ada kayak tanggung jawab ke investors. That's my 2 cents, itu menurut saya sih, tapi nggak ada yang benar salah. Wow, tanggung jawab ke investor nih. Harus dong. harus itu. Tanggung jawabnya ya. Ini bakalan seru nih. Nah, sahabat Eljon, kita mau istirahat dulu sejenak. Karena mau lewat. Tapi nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Startup Gallery. Wah, pasti catatannya udah penuh tadi ya. Sambil nonton nyatet gitu kan. Bagi yang ketinggalan, nanti nonton, bisa nonton di UCTV Go ataupun di aplikasi Eljon TV. Jadi kalau bagi yang kelewatan, jangan, wah nyatet nih kelewatan, jangan takut, bisa download aplikasi Eljon TV. Atau di YouTube channelnya Eljon TV. Nah, atau di YouTube channel Eljon TV. Download juga nggak apa-apa kan, nama-namain user kan. Oke, lanjut nih, Bro Anthony Gunawan. Nah, kalau untuk industri F&B sendiri, sekarang kan dari startup kan sudah mulai rame banget nih kolamnya kan. Kolamnya sudah banyak banget, mau yang lokal, mau yang dari luar, apalagi masa pandemi ini banyak banget muncul di startup. Menurut saya populasi selama pandemi ini selain medical dan healthcare, itu pasti yang nomor 3-nya pasti dari food and beverage, banyak banget yang muncul. Nah, ini strategi untuk Wakuliner menghadapi kompetisi. Karena kan tadi sudah melewati nih, dari food delivery sudah pernah, terus juga marketplace yang C2C mungkin ya, terus ataupun sekarang yang well curated, catering service, B2B, B2G, ini gimana nih strateginya untuk menghadapi kompetisi yang makin seru? Ya, silakan, Bang. Very good question, bro. Ya, jadi benar sih, ini bukan lagi red ocean ya. Ini udah super black pitch ocean ya. Nggak ada warnanya, udah hitam gelap gitu, udah gelap gulita ya. Abyss yang di bawah banget, benar.
ada beberapa sih celah-celah yang kita lakukan. Nah, kebagusannya di B2B sama B2G itu portfolio sangat dilihat. Jadi meskipun ada banyak player-player yang baru masuk ke B2B, it's not easy for them. Meskipun yang giant pun, yang mereknya terkenal, tapi dulu B2C nih. Sekarang dia masuk ke B2C. Itu pertanyaan-pertanyaan biasa dipakai, kamu udah serving siapa aja. Jadi meskipun namanya udah gede, tapi saingan dengan kita yang nggak ada namanya, tapi portfolio kita udah ratusan klien more. Dan udah 2-3 tahun. Itu yang biasa membuat kita menang di tender. And kita menangnya di situ sih, sahabat-sahabat Eljon. But yang mungkin saya bisa sharing yang kita lakukan, jangan fokus yang di cloud-nya kita sendiri. Jadi kita tetap harus inovatif. Jadi kita tetap sih core-core-nya di B2B, B2G, tapi kita membuat lini bisnis B2C, buat lini bisnis subscription, kita sekarang masuk ke periklanan, jadi ya F&B kan, gak ada hubungannya kan, tapi masuk nih sekarang kita periklanan, kita masuk ke sembako, bahan mentah, yang sebelumnya gak ada deh di visi misi kita 2-3 tahun yang lalu. I think that itu yang akan membuat kita survive di 3-5 tahun ke depan. Dan saya yakin banget sih tahun depan, 2 tahun lagi akan berubah. Jadi mungkin akan ada lini bisnis, revenue stream yang baru. Jadi itu sih, kita nggak terlalu fokus di competition, tapi kita selalu fokus di visi misinya kita. Kita beruntung, I think visi misinya kita udah sangat strong sejak tahun ini. Ya, berterima kasih ke COVID. Jadi COVID memaksa kita, lu maunya gimana sih? Dan COVID ini benar-benar filosofi yang kita pakai itu, COVID benar-benar menunjukkan kita how fragile a business is. Jadi and how agile a business must be. Jadi benar-benar bisnis itu rapuh banget, tapi kita tuh harus cerdik, cepat gitu geraknya, inovatif. Ya belajarnya dari situ. So kita visinya ke depan. Contoh kuliner, kita ingin menciptakan ekosistem F&B kuliner. Udah deh kalau gitu jangan terlalu khawatir dengan kompetitor, dengan ini mau masuk ini. It's okay, pasti akan terjadi kan. But you keep focus, keep going aja, keep going, make sure yang kalian lakukan tervalidasi gitu. Nggak boleh asal keren, inovatif doang ya. Make sure ada problem yang di-solve, demand-nya gede, kita bisa validasi. So ya, I think nggak ada resep yang pasti sih untuk ini. Tapi itu yang kita lakukan, keep pushing through aja. Oke, begitu Ko Ruby, gara-gara COVID nih. Gara-gara COVID nih. Fokus, validasi. Tadi kuncinya di situ. Nah, kalau boleh share nggak nih di industri food and beverage, kan mungkin kan beberapa tahun ini kan fenomena cloud kitchen. Gimana next big thing-nya di F&B apalagi nih? Boleh kasih penerawangan kah? Nah, kan kalau cloud kitchen kan ini kan baru beberapa tahun ini kan. Kedepannya gimana nih? Nah. Kedepannya fenomena terbaru. Agak buka-bukaan rahasia nih. Sengaja ini. Itu bedanya nonton nih. Enggak. Zaman YouTube gini ini seperti Bro Ruby nih, YouTube expert kan. Zaman sekarang ada YouTube, nggak ada secret lagi ya, Bro Ruby ya. Betul. Semuanya, everybody know. Jadi in many continent lah ya, bisa akses langsung. Betul. Jadi mungkin sahabat-sahabat Eljon dan teman-teman di sana udah tahu sih beberapa next big thing-nya di F&B ini di mana. Mau dari itu robotic kitchen, automation-nya, terus ya cara pengirimannya yang keren-keren kayak pakai itu, pakai drone, pakai ini. I think semuanya oke jika bisa meningkatkan customer efficiency, customer satisfaction, retention rate. Banyak sih, but jujur belum bisa pinpoint yang really the next big thing-nya apa. Karena COVID ini new normal akan cukup shaking market kan in the next 1 year or 2 years. Tapi kita melihat cloud kitchen konsep ya, ghost kitchen, virtual kitchen, ini akan terus cukup lama, cukup panjang. I think it's gonna be sekitar yang AI. Wah, kalau AI keren juga tuh ya. Misalkan Mario suka makan apa, ntar dia kasih tahu. Biasanya Senin makan ini bro, gitu ya. Keren juga tuh. Ya, betul. Recommendation untuk menu 1 minggu seperti apa.
Iya, tahu aja lagi ngidam apa. Iya lagi. Ada hujan ya kan ditawarin bakso ya kan. Wah, keren juga. Muncul. Betul. Vending machine juga it's gonna be big, especially sekarang mungkin di pengurangan orang kan physical distancing. So vending machine untuk membuat yang otomatis gitu, it's gonna be fun. Oke, Bang Tony, dalam bicara wah kuliner kan pasti sering sosialisasi ya. Nah, gimana nih, Bro, cara sosialisasi mungkin ke new customer. Tadi kita nggak ngomongin mungkin B2G-nya tapi gimana supaya banyak orang tahu, Bro? Apa yang Pak Kuliner lakukan? Oke. Jadi Bro Ruby untuk yang B2B B2G-nya kita itu sosialisasinya benar-benar membutuhkan human touch a lot. Karena kan di dunianya kita sih involve banyak meeting, banyak test food, klien harus datang ke dapurnya kita untuk mantau dan seterusnya. Jadi cara sosialisasinya kita sih benar-benar a lot of human touch. Pakai tim, WhatsApp, telepon. Tapi kalau dari sisi yang lini satunya ke B2C, I think ini ya dilakukan oleh semua startup sih. Kita pasang iklan, social media. We don't do anything out of the ordinary. Jadi kita lakukan yang dilakukan semuanya lah. Tapi karena kita fokusnya sekarang B2B, B2G, we really focus on the team. Jadi kita ada tim Salesforce yang fokus, udah canvassing kan, cari. Ini kita ada telemarketing juga, perang udara. Jadi following the database, telemarketing. Ada juga yang tim online. Jadi carinya di LinkedIn, cari di Google, whatever you name it, pokoknya harus dapat database-nya. Ya, jadi itu aja sih. Iya. Gimana Pak Mario? Iya, tipis-tipis udah keluar semua jurus-jurusnya wah kuliner. Tipis-tipis. Karena kita paling takut sama namanya bakar duit. Mantap. Ya, jadi kita benar-benar mikirin the closest way to get to path of profitability kan. Karena kita umur juga udah nggak muda banget, udah 3 tahun kan. So jadi kita nggak bisa bakar duit. Yang penting investor, shareholders, dan tim itu harus on the same page dulu sih, sepakat. Karena yang saya dengar beberapa konfliknya gitu, ada yang satu bilang harus dana gede, harus bakar duit, there's no way around it gitu. Padahal menurut kita kan pasti ada lah misalnya ya growth hacking methods kayak atau gimana untuk achieve our goals. Dan kebetulan kita dari investor sampai semuanya kita sepakat bahwa nggak bakar duit. Cari yang benar-benar work smart, work hard gitu aja, growth hacking methods. Wow, mantap. Sampai terpanas saya. Biasa. Ya, Bro Anthony, untuk sebenarnya kan ini kan B2B, B2G memang. Cuma kalau misalkan ada korporasi, teman-teman Eljon, sahabat Eljon, dari korporasi mau kontak wah kuliner gitu, mau jadi saya mau pesen nih, atau dapur yang mau daftar ke wah kuliner, kira-kira bisa melalui apa? Daftar ataupun mesennya gitu. Kalau untuk website yang mau atau apps gitu. Ya, website ada, kita di wahkuliner.com. Biasa wahkuliner.com. Instagramnya juga ada @wahkuliner. And di website juga di setiap produk yang teman-teman sahabat Eljon lihat nih, misalnya ingin lihat nasi tumpeng atau nasi box, itu always ada chat icon WhatsApp-nya. Jadi bisa WhatsApp aja, call center kita nanti pasti bantu. Jika membutuhkan test food, bisa test food, kita kirim. It's free test food, tapi ada SNK-nya, minimum harus berapa potensinya. Asik. Iya. Ini ada SNK-nya. Langsung download ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Of course. Oke. Sebelum pertanyaan berikutnya, kita break dulu. Silakan sahabat Eljon bisa download dulu aplikasi Wah Kuliner. Ya, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Startup Gallery. Oke. Segmen terakhir. Mantap. Oke, Bro. Siap. 4, 3, 2, 1.
Halo sahabat Eljon yang masih setia menemani kita bertiga di sini. Sampai juga di segmen terakhir, banyak banget yang kita sudah ajukan pertanyaan perbincangan yang wah mantap banget, insightful banget ya episode kali ini. Nah, untuk Bro Antoni Gunawan, jadi Siap. mungkin banyak di teman-teman kita sendiri yang mungkin sekarang di PHK atau diberhentikan, harus berkarya ataupun harus punya ide baru. Tentunya banyak yang memulai bisnis food and beverage. Ada tips nggak nih? Tips and trick untuk teman-teman kita yang baru memulai bisnis food and beverage supaya paling nggak survive dulu dan bisa bertahan dan berkembang nanti di tahun depan gitu. Gimana? Ada tipsnya nggak? 5 aja, 5. Jangan banyak-banyak. Nggak 7. 3 nggak boleh ya? Nawar. Oke, pertama-tama untuk sahabat dan teman-teman Eljon, jika ada yang berada di situasi atau kondisi sekarang yang kurang menguntungkan, baik itu karena PHK atau dirumahkan, semangat ya. Jangan putus asa, jangan rendah diri, jangan khawatir, pokoknya semuanya ada waktunya sendiri-sendiri. Yang penting percaya, semangat terus, oke? Nah, jadi yang mungkin bisa saya share mungkin dari sisi startup ya, karena itu pengalaman saya. Pengalaman saya nggak bisa kasih, maksudnya untuk buat restoran seperti ini, untuk buat depot, booth, itu bukan expertise-nya kita. Tapi kalau pengen membuat startup nih, pengen membuat company teknologi digital seperti Bro Mario di sini, saya rasa udah banyak sekali sih, banyak mentor-mentor, workshop kan, kalian bisa YouTube, Google, bagaimana cara membuat startup, banyak sekali pasti caranya. Yang mau saya share di sini mungkin yang udah dikurasi, di backup data dari, saya rasa ratusan ribu startup dari US, Asia, sampai ke Indonesia, yaitu ada 5 poin yang kalian harus miliki sebelum benar-benar mulailah. Kalau belum ada 5 ini, jangan mulai dulu. Yang pertama yaitu pastikan timingnya betul. Jadi apapun itu yang teman-teman sahabat Eljon mau lakukan, pastikan dulu timingnya benar nggak ini. Apakah masyarakat otak mindset-nya udah ready untuk menerima ideku yang gila ini? Karena kalian kadang kreatif kan, ide gila nggak, whatever it is, belum tentu siap marketnya. Yang kedua yaitu tim. Jadi pastikan jangan sendirian. Bisa sih bisa, tapi lebih baik cari partner yang saling melengkapi. Bocor kayak gini. Betul, ya. Sama cari jodoh lah. Jadi harus ada itu partner. Terus yang ketiga ide. Baru ngomongin ide yang ketiga. Jadi setelah 2 itu pasti idenya apa? Ide sekali lagi harus ada masalah yang kalian mau solve. Jadi nggak boleh asal keren, nggak boleh menurut gua ini keren, nggak. Ini harus benar-benar ada sistematisnya, terbukti ada ilmunya. Ada kelas sendiri nih, biasa untuk bagian ini, gimana menciptakan ide gitu kan. Ya seperti Bro Ruby, Bro Mario ini expert-expertnya nih. Ya ini jadi pastikan nggak asal keren. Jadi contoh membuat mesin cuci yang bisa masak Indomie sekaligus gitu. Atau sepatu bisa buat HP sekaligus, ya keren sih, tapi ya I don't know gitu loh. Yang penting masalahnya ada, demand-nya gede, harus divalidasi gitu. Dan yang keempat, bisnis modelnya. Bisa dapat duit nggak dari sini? Kalau bisa dapat duit, gimana cara dapat duitnya? Terus kapan mau dapat duitnya? Karena mungkin pertama kalian mau free dulu deh, yang penting rame, nggak apa-apa, it's okay. Tapi make sure tahu kapan dapat duitnya. Dan yang terakhir, kapan bisa profit? Path of profitability-nya harus jelas. Dan yang terakhir, baru ini funding. Jadi tetap perlu funding, seperti yang tadi Bro Mario tanyakan ke kita, sharing ke teman-teman, bahwa duitnya dari mana nih, modal awalnya. Itu harus ada, baik dari kalian sendiri, keluarga, teman, atau bisa dapat langsung investor langsung, that would be great. Tapi yang penting harus ada, menurut saya sih harus ada setidaknya 2 tahun. Kenapa kok 2 tahun? Karena kalau 1 tahun doang, siapa tahu nanti kalian di tengah jalan perlu pivot, perlu ganti bisnis model. Karena kalian kan yakin banget nih biasa. Karena kita sebagai entrepreneur itu kan semangat pasti berhasil, nggak mau tahu pokoknya pasti harus ngelakuin gini. Nggak bisa gitu kan. Terkadang benar-benar kita dihadapkan dengan reality market, benar-benar nggak bisa, harus pivot.
nggak pivot mati. Ya jadi akhirnya kalian udah jalan 6 bulan, 8 bulan, harus pivot. Duitnya nggak cukup, kan sayang. Siapa tahu setelah kalian pivot, sukses besar kalian. Jadi I would say siapkan dana untuk 2 tahun. Nggak usah gempor-gemporan sih gede-gedean. Yang penting 2 tahun operasionalnya jalan. Itu aja sih yang dari saya. Jadi 5 itu doang. Wah, mantap. Bu Antoni, ngomong-ngomong ini sekarang timnya berapa banyak sih Bu Antoni ini? Kita 30, sekitar 30. 30. Wow. Kecil. Bro Ruby mau apply. Jadi investor, ayo sini. Ya, tahu aja. Bro Ruby tuh kalau siaran tangan kirinya pegang token. Ngeri dia. Kalau usernya, kliennya sendiri 300 ya, B2B, B2G-nya tadi ya, kurang lebih ya. Ya, yang active client, yang ada yang pesan sebulan sekali, seminggu sekali. Banyak sih yang jarang-jarang gitu. Cuma uniknya ya sekitar 200-300 klien. Oh, kalau market retailnya kan udah open jual sembako, berarti kan orang retail juga bisa beli kan berarti kan ya. Sudah berapa? Betul. User itu kita belum berapa gencar di situ, belum. Jadi lebih banyak pilot projects-nya. Jadi contoh jamu ini kita baru buat beberapa resep baru, kita cobain, give it for free. Lagi ada promo apa nih yang spesial nih? Ya, lagi ada promo apa nih? Promo. Oh iya, kita di bagian frozen food sekarang tempatnya bagus banget. Promosi ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi frozen food-nya kita, saya sih orang suka dimsum. Jadi saya kalau makan di dimsum itu, yang bakul itu udah nggak tahu udah berapa banyak. Dan di Wah Kuliner kita benar-benar dapurnya itu ada salah satu yang restoran, benar-benar buat Chinese food, dimsum, dan sekarang di frozen foodin untuk di Waku. Jadi contoh siomay isi 18 itu cuma 60 atau 50 ribu. Wow. Terus ya ada benar-benar kalau kalian steamnya sesuai dengan instruction kita, benar-benar seperti makan di restoran Chinese di dalam mall itu. Exactly the same taste, chili oil-nya pun juga sama persis banget. Waduh. Ya kita lagi ada itu dimsum set, jadi dapat bakpaunya sekalian, siomay, hakau sama chili oil. Wah, ini saya harus pesan ini langsung. Ini langsung. Jamu juga zaman sekarang kan kita harus jaga kesehatan nih. Jadi banyak sekali kliennya kita yang nyetok jamu. Jadi setiap minggu pasti stok 10 atau 20 jamu masukin ke kulkas. Bisa tahan sampai 5 hari. Oke. Kalau ada yang mau berguru nih, sahabat Eljon, di rumah, atau dimanapun berada, mau berguru atau kontak-kontak Bro Antoni Gunawan, bisa melalui apa nih? Boleh. Bisa melalui, everybody can find me on LinkedIn. Jadi di LinkedIn search aja Antoni Wah Kuliner atau Antoni Gunawan Wah Kuliner. Bisa connect di situ, nanti I would be happy to discuss, chatting. So find me on LinkedIn. Oke, mantap sekali. Mungkin kita tanya planning Wah Kuliner juga dong dalam waktu. Oh iya. Kalau tanya 5 tahun kejauhan. Jadi presiden kalau 5 tahun biasanya. Menteri F&B. Menteri F&B, oke. Belum ada tuh. Saya bagian staf ahlinya aja, ahli nyicipin saya. Aku udah tahu pasti mau ngomong itu. Iya. 5 tahun ada sih kebayang. Jadi yang pasti kita ekspansi di Indonesia, terutama yang kota-kota metropolitan sampai keluar Jawa, itu kita pengen banget hadir di situ untuk teman-teman sekalian. Terus tentunya ekspansi selain membawa franchise kuliner ke luar negeri, kita mau terapin beberapa platform kita nih di luar negeri. Mungkin mulainya di ASEAN sama di Asia dulu. Tapi ada suatu seperti akselerator atau perusahaan di Eropa yang udah call kita, I think dari Milan. Mereka bilang, ayo platformmu dibawa ke Europe aja, kita coba di Europe. Tapi kita belum siap, karena di sini aja belum kokoh kan. So untuk menjawab pertanyaan Bro Ruby, semoga di 5 tahun ke depan kita udah ada di Asia dan Asia Tenggara. Mantap. Kalian bawa lokal foodnya kita nih ke Betul ASEAN, sekali. Asia. Yes.
Iya, biar Bro Ruby dia suka jalan-jalan, kangen sayur asem ada. Betul. betul. Amin. Oke, mantap Oke, sekali. thank you so much Bro Antoni Gunawan udah sharing, sukses buat Wak Kuliner, yes, buat sahabat Eljon. Sekali lagi kalau sahabat Eljon yang mungkin ingin tahu lebih detail lagi, bisa langsung ke LinkedIn-nya Antoni Wak Kuliner, yes. Dan juga tadi ini Wak Kuliner bisa di-download di aplikasi atau aplikasi ya, Bro? Ada di Android dan iOS juga. Android dan iOS juga ya, namanya Wak Kuliner. Wak Kuliner. Teman-teman bisa pesen langsung dimsumnya tadi. Mantap. Betul. Cilinya tadi ya, wow. Chili oil. Oke, sukses ya, Bro. Buat Yes. Bro Antoni Gunawan, thank you so much. Sukses selalu. Thank you so much, Bro Sahabat Ruby, Eljon, Bro Mario. Yes, sahabat Eljon, terima kasih telah menyaksikan program Startup Gallery. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat sahabat Eljon yang mungkin lagi bergumul di startup, ya kan, lagi membuat startup, ya, ataupun nanti mungkin buat sahabat Eljon yang ada masukan, kritikan, saran, atau startup Anda mau diliput, nanti langsung bisa kontak di Instagramnya eljon.tv. Bro Jerman dan juga Bro Mario Agustiana Sud. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Oke.